Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, marilah kita kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada kesempatan yang sangat mubarakah, penuh perjuangan meskipun di luar sana cuaca kurang bersahabat, tapi pasti Allah akan mencatat perjuangan kita ini tidak sia-sia. Dan untuk itu semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan rahasia-rahasianya. Akhirnya semakin hari kita semakin matang di dalam beragama, semakin dekat dengannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang masalah kebahagiaan. Sekali lagi saya mengabstraksikan bahwa maaf. Sebelah kiri belum ya? Baik, sambil menunggu mata kirinya melek, kita membahas dulu ya, mohon maaf kita ya. Pertanyaan pernah kita bahas, mungkinkah kita bahagia? Jawabannya tentu mungkin, sangat mungkin, dan juga mungkin tidak mungkin. Jadi kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh subjektivitas diri kita sendiri. Nah, karena itu pada pembahasan kita yang lalu ada hadis yang sering kita ungkapkan bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya adalah kebahagiaan hati nurani, kebahagiaan jiwa. Al-ghina ghinan nafs. Kebahagiaan berupa uang banyak, berupa materi yang banyak, itu biasanya tidak tahan lama. Karena kalau kita melihat orang kaya sedunia seperti siapalah yang paling kaya sekarang ini? Bill Gates ya. Pernah saya membaca sebuah artikel tentang dirinya bahwa mungkin tidak bisa membayangkan berapa banyak kekayaannya sehingga berapa persen itu ya, sekitar 40%. Waktu itu tahun berapa ya, 40% kekayaannya itu dihibahkan ke masyarakat miskin di Afrika. Triliunan itu. Kita setengah mati uang, mencari uang, tapi orang-orang yang seperti itu
eh, begitu gampangnya menyerahkan uangnya jumlah banyak. Saya mengenal seseorang yang di Amerika juga. Dia baru masuk Islam, kawin dengan seorang perempuan Mesir. Bapaknya sangat kaya, sampai memiliki dua building di Manhattan itu satu jengkal tanah itu berapa itu harganya itu? Satu berlantai 32, satu lantai ya pokoknya 30-an ke atas lah. Bapaknya orang kaya tapi Yahudi. Dianya juga kaya dalam perusahaan yang lain. Dia tidak akan mengambil kekayaan bapaknya sampai dia menghibahkan, mewakafkan untuk menjadi masjid. Jadilah kemudian itu yang kita pernah kenal kemarin, Ground Zero. Jadi di hadapan Twin Tower yang pernah roboh itu, di situ berhadapan-hadapan dua bangunan tinggi. Sekarang kalau kita lihat Twin Tower yang pernah dirobohkan oleh teroris itu dibangun kembali dengan bangunan sepertinya lebih jangkung lagi daripada sebelumnya, bahkan lebih megah daripada yang pernah terbakar itu. Tapi di seberang jalannya, di situ ada dua bangunan wakaf dari seorang Muslim. Ya. Ada lagi seorang anak muda, bapaknya kaya. Dia tidak akan mengambil harta warisan bapaknya. Pekerjaannya juga sederhana, tapi lumayan untuk menghidupi anak istrinya. Sehingga dia, ya karena dia bukan Muslim, dia juga memberikan kekayaannya itu kepada sebagian kepada gereja dan sebagian ke lembaga-lembaga sosial. Cerita seperti ini jarang kita dengarkan di Indonesia. Ada orang kaya yang luar biasa di Indonesia memberikan hartanya sebesar itu. Nah, apa penyebabnya? Allahu alam. Kita pun juga sendiri memberikannya. Kalau ada uang paling receh itu yang keluar. Kalau itu pun sudah, itu diulang-ulangi terus disebutkan. Nah, jadi apakah mental kita mental miskin, mental tidak berpengalaman menjadi orang kaya, lantas mereka itu sudah pengalaman menjadi negara kaya dan tidak ada persoalan untuk tidak makan, tidak minum, tidak bisa menghidupi keluarganya karena pekerjaan di situ banyak, tidak perlu takut menjadi pengangguran, asal saja mau berkreasi pasti banyak uang, pasti banyak kerjaan. Tapi kalau di Indonesia belum tentu bisa seperti itu, mungkin itu juga penyebabnya. Tapi kalau kita bandingkan di Timur Tengah, saya kira kurang lebih sama dengan Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Sekaya-kayanya orang Arab itu, tapi tidak ada orang yang menyerahkan hartanya sedemikian banyak. Paling banyak ya keluarkan zakatnya, keluarkan wakafnya, infaknya, tapi modalnya hampir tidak berkurang. Nah, menarik sekali bahwa ternyata setiap negara itu ada ukuran-ukuran tertentu yang bisa dipakai sebagai tolak ukur ukuran kebahagiaan. Jadi ternyata tidak semua negara itu sama tingkat happiness-nya, tingkat kebahagiaannya. Ada satu negara, income per kapitanya negara itu tidak terlalu tinggi, tetapi rating kebahagiaan yang dialaminya itu lebih bagus. Saya takut keliru, saya tidak menyebutkan, karena itu sebuah hasil survei di sebuah majalah
terkemuka ya, majalah Globe itu. Nah, ini pernah diungkapkan. Ada juga jurnal dari Harvard itu yang mampu mengukur tingkat kebahagiaan. Jadi bukan lagi mengukur kekayaan. Kalau kekayaan itu bisa dihitung dengan kalkulator. Tapi mengukur tingkat kebahagiaan itu alat ukurnya sangat berbeda dengan kekayaan. Meskipun di situ juga nanti dihubungkan bahwa kekayaan tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Kemiskinan tidak berbanding lurus dengan penderitaan. Ada orang mestinya menjadi penderita, mestinya menjadi resah hidupnya, tapi survei membuktikan justru dia menikmati keberadaannya, kenyataan hidupnya seperti itu. Sebaliknya ada orang karena ukuran kekayaannya sangat tinggi, baik orang maupun negara, mestinya dia lebih bahagia tingkat kehidupannya, tetapi survei juga membuktikan bahwa ternyata kekayaan itu bukan jaminan untuk sebuah kebahagiaan. Itu survei yang terukur, miserable. Nah, ia menarik Bapak Ibu sekalian, ada indikator, ada indikasi keterpengaruhan antara keyakinan seseorang dengan kebahagiaan itu. Indonesia termasuk ya tidak jelek, tidak buruk banget gitu ya. Meskipun kita melihat banyak orang miskinnya, walaupun juga banyak orang kayanya ya. Tapi tingkat rata-rata kebahagiaan yang dialami di Indonesia masih banyak negara-negara lain yang seharusnya lebih bahagia dari Indonesia karena lebih kaya, income-nya lebih banyak, tapi justru tingkat rata-rata Indonesia lebih bagus. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa itu mungkin karena religiusitas Indonesia atau religiusitas satu bangsa itu ikut berpengaruh. Sama juga di beberapa negara Bapak Ibu sekalian, pengaruh agama itu ikut memberikan bantuan terhadap tingkat kenyamanan hidup, lingkungan, space. Kalau kita lihat misalnya di Filipina, angka kematian karena kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh mabuk ya, itu tinggi sekali. Jadi faktor kemabukan karena alkohol, minuman keras di Indonesia mestinya lebih paling tinggi lah, karena penduduknya Asia Tenggara ini paling besar. Tapi justru saya nggak tahu angka-angka sekarang karena juga banyak oplosan yang menyebabkan kematian ya kan. Mungkin surveinya sebelum kemarin itu. Tapi justru jauh lebih tinggi Filipina. Tingkat kematian, kontribusi kematian terhadap minuman beralkohol kadar tinggi itu lebih tinggi. Padahal jumlah penduduk Filipina dengan Indonesia itu nggak ada apa-apanya Filipina. Nah, apakah ini disebabkan karena haramnya alkohol yang dilegitimasi di dalam bentuk agama, baik khususnya Islam maupun juga agama-agama yang lain, tapi terutama Islam. Karena kosher itu makanan minuman yang terlarang oleh Yahudi, itu Yahudi tidak boleh makan babi tapi boleh minum alkohol. Itu koshernya, semacam JPH-nya, jaminan produk halalnya Yahudi ya, ketat juga itu. Pokoknya penerbangan Yahudi tidak boleh menyuguhkan babi. Sepertinya dia lebih fanatik terhadap anti babinya itu ketimbang Islam. Kalau umat Islam itu obat-obatan masih kontroversi. Tapi kalau Yahudi itu lebih ketat. Anehnya justru kosher tidak termasuk di dalamnya minuman beralkohol. Maka itu orang Yahudi itu juga pemabuk. Ya. Saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik, Protestan itu juga mengkonsumsi anggur ya kan. Walaupun juga mereka menganjurkan agar jangan melampaui batas ya kan.
Jadi seolah-olah ada pembolehan kalau itu tidak memabukkan. Kalau dalam Islam apa yang haram pada banyaknya, maka itu juga haram pada waktu sedikitnya. Itu kaidah itu. Ya kan cuma 1 sendok saya minum, saya hanya mau mencicipi anggur merah ini. Itu tidak sampai memabukkan. Kalau dalam dunia Kristen, Katolik, itu enggak masalah. Tapi kalau dalam Islam, jangankan 1 sendok, setetes pun itu tetap haram. Jadi tidak ada kesempatan untuk membuat diri kita ketagihan gitu. Hanya saja jadi masalah kita di umat Islam, rokok. Fatwa ulama-ulama Saudi Arabia itu pernah fatwa pertamanya beberapa tahun yang lalu, rokok itu haram. Kemudian dibatalkan dengan fatwa berikutnya, enggak jadi haram. Fatwa itu makruh. Nah, di Indonesia macam-macam. Majelis Tarjih Muhammadiyah pernah mewacanakan bahwa rokok itu haram. Tapi ulama NU tetap sampai hari ini rokok itu tidak sampai haram, hanya makruh. Kenapa? Allahu alam. Tapi kalau kita lihat kiai-kiainya itu, waduh, kantor-kantornya itu juga bau rokok. Nah, kalau itu sampai haram bagaimana? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi materi kita hari ini, masalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh subjektivitas seseorang. Mungkinkah kita bahagia? Ini enggak muncul di sebelah ya. Dua-duanya enggak muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rupanya perempuan hari ini, ibu-ibu lebih doanya makbul. Jadi Bapak Ibu, setiap orang bisa bahagia, apapun definisi kebahagiaan itu. Ya. Kita jangan memandang enteng orang yang hidup di kolong rumah kita. Siapa tahu orang yang di kolong rumah kita itu lebih bahagia ketimbang kita yang punya rumah. Orang yang mengontrak rumah kita ya, kadang-kadang lebih berbahagia, lebih nyaman perasaannya ketimbang yang punya rumah. Ya. Pemandangan banyak sekali di sekitar kita. Faktor yang paling penting dari kebahagiaan itu adalah diri batiniah kita. Ada macam-macam diri kan Bapak Ibu. Ini edisi malam Jumatan kita itu, diri kita itu berlapis-lapis. Ada badan, ya, ada jiwa, ada pikiran, ada roh, ada sir dan seterusnya. Ya. Celakanya kita malah mengharapkan kebahagiaan dari sumber-sumber di luar kita. Lantaran kita mengawali hidup ini dengan bergantung sepenuhnya kepada orang lain demi segala-galanya. Kita kadang-kadang mengukur diri kita berdasarkan patron orang lain. Ukuran tetangga yang dipakai mengukur diri kita sendiri, akhirnya ada 2 kemungkinan. Terlalu tinggi standar tetangga kita itu membuat kita itu terbebani. Atau terlalu rendah tetangga kita yang dijadikan standar, akhirnya hidup kita berpoya-poya jadinya. Tapi kalau kita menjadikan diri kita sebagai standarnya sendiri, ya, maka kita tidak didikte oleh status sosial tetangga. Nah, apalagi kita di dalam masyarakat Indonesia, konsep pertetanggaan kita, sebelah kanan kita itu rumah mewah, di sebelah kita itu rumah kumuh. Akhirnya rumah diantaranya itu cenderung mengalami split personality. Kadang-kadang menjadikan standar sebelah kiri rumahnya, ya, kadang-kadang menjadikan standar sebelah kanan rumahnya yang mewah itu. Ya.
Celakanya lagi kalau istrinya suka menjadikan standar sebelah kanan rumah mewahnya itu, suaminya selalu menjadikan standar orang fakir miskin di sebelah kiri rumahnya. Akhirnya masyarakat berantakan. Karena apa? Standar ukuran kebahagiaan itu terlalu bervariasi di dalam suatu masyarakat. Nah, yang bisa menstabilkan ini sebetulnya adalah keimanan. Maka itu dalam rukun iman itu ada disebut dengan qada dan qadar. Ya. Qada dan qadar. Saya sudah jelaskan apa perbedaan qada dan qadar. Qada itu adalah ketentuan universal. Qadar itu ketentuan mikro. Gelas ini kalau dijatuhkan, ya, kena karpet, paling terbelah 3, tapi pecah. Pasti gelas ini pecah kalau dibuang, karena daya tarik bumi, gravitasi bumi, pasti pecah. Kepastian pecahnya itu namanya qada. Kalau saya jatuhkan di sebelah kiri di luar karpet, pasti tidak hanya 3 pecahannya, mungkin berantakan. Ya. Jadi berapa pecahan-pecahannya itu yang disebut dengan qadar. Sama-sama pecah, tapi berapa pecahannya itu qadar. Pecah itu qada, tapi berapa butir-butir pecahannya itu qadar. Jadi qada dan qadar. Nah, kalau kita punya keimanan, percaya qada itu dari Allah, qadar itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak akan menyalahkan orang lain setiap kali kita punya problem. Tentu juga kita selalu mengukur diri kita sendiri berdasarkan apa adanya diri kita, bukan bagaimana seharusnya diri kita. Beda itu Bapak Ibu. Apa adanya diri saya sekarang ini, ya, dan bagaimana seharusnya diri saya. Saya menampilkan apa adanya, ya memang mungkin Bapak Ibu mengekspektasikan, wah Pak Nasar lagi ngajar ini, mestinya ilmunya itu sangat bagus, sangat tinggi, sangat universal. Saya juga maunya seperti itu. Itu bagaimana seharusnya. Tetapi ternyata saya hanya punya ilmu ceteknya seperti ini, maka itu apa adanya. Jadi kadang-kadang antara apa adanya dan bagaimana seharusnya, jaraknya itu terlalu jauh. Iya. Itu ada kaitannya dengan qada dan qadar. Nah. Serta-merta kita menyamakan kebahagiaan dengan manusia dan harta benda. Andai kata orang lain itu berbuat baik kepada kita, dan andai kita juga mempunyai barang yang bagus dan juga kekhususannya, privilege-nya, barulah kita beroleh kebahagiaan. Jadi betul-betul tingkat ownership-nya atau tingkat kepemilikannya, tingkat properti yang kita miliki itu tidak bisa diukur sebagai simbol kebahagiaan seseorang. Sebab ada kalanya orang itu kalau terlalu banyak uangnya itu malah justru menderita, terlalu sedikit uangnya juga menderita. Khairul umuri awsatuha, yang paling baik sebetulnya kata Rasulullah tengah-tengah. Terlalu miskin salah, terlalu kaya berbau neraka. Nah, cara berpikir seperti ini sangat berisiko kalau kita selalu mau mengukur diri kita dengan materi. Hanya ilusi semata, seolah-olah tanpa harta dia akan menderita. Orang yang seperti ini takut dengan resiko, takut menjadi orang miskin. Makanya itu begitu berhenti menjadi pejabat, begitu menjadi pengusaha biasa, begitu pulang kampung, dia sepertinya merasa terancam hidupnya, padahal belum tentu. Perubahan sosial itu tidak serta-merta melahirkan penderitaan. Ada kalanya perubahan sosial itu justru melahirkan kebahagiaan. Contohnya, misalnya kita lihat sejarahnya Siddhartha Gautama, ya, kemudian mendirikan agama Buddha itu. Bosan hidup mewah di istana sehingga dia buang diri, ya, terpencil di hutan belantara.
Ternyata kebahagiaan puncak dirasakan di bawah pohon. Ternyata yang paling membahagiakan itu adalah ketika ia bertempat tinggal di kolong langit berhamparkan bumi. Sementara di atas kasur empuknya istana itu seperti bara api baginya. Jadi sangat subjektif. Ya. Tidak semua orang bersikap ramah pada diri kita sepanjang masa, dan tidak selamanya kita juga dapat merengkuh kebaikan seseorang dan barang bagus yang ditawarkan dunia ini kepada kita. Jadi sangat subjektif. Acap kali kita membuat kita itu tidak bahagia adalah menunggu terjadinya hal-hal yang besar. Ini terjemahannya kurang bagus nih. Artinya begini Bapak Ibu, seringkali kita menunggu sesuatu yang besar dalam rangka menanti sebuah kebahagiaan. Tapi ternyata yang besar itu kita peroleh bukan kebahagiaan yang kita peroleh, justru adalah kesengsaraan. Karena itu jangan terlalu membanggakan yang besar, jangan terlalu terobsesi yang besar, karena bukan selamanya yang besar itu menjanjikan kebahagiaan. Kadang-kadang yang kecil-kecil itu justru menjanjikan kebahagiaan, dan justru yang besar itu ya risikonya sangat besar juga. Setelah hal yang besar itu terjadi, kita merasa bahagia dan berhak bahagia. Maunya kita seperti itu. Saya kan sudah memiliki perusahaan, saya kan sudah pejabat, saya kan sudah memiliki sekian rumah. Mestinya kebahagiaan saya punya dong, tapi ternyata enggak. Nah, padahal yang besar ini mustahil terwujud ya. Tidak ada sesuatu yang besar di dalam jiwa yang rakus Bapak Ibu sekalian. Dikasih 1 gunung emas, pasti minta 3 gunung emas. Ya. Tidak pernah orang puas. Jadi kalaupun terwujud, maka hal tersebut itu seringkali tidak sempurna yang kita bayangkan. Jadi jangan mengilusi apa itu fata morgana. Apa itu fata morgana itu? Fata morgana itu seperti kalau kita jalan di sebuah jalan tol lurus sekali panjang ke depan, ada air di ujung perjalanan aspal itu mengkilap di pantulan mataharinya, tapi begitu kita mendekati tempat air itu ternyata nggak ada air. Jadi fata morgana, di depan itu ada apa ya, gunung sangat bagus, tapi begitu kita masuk di dalam gunung, jurang menganga, ular juga mengancam, hewan-hewan liar yang sangat membahayakan. Jadi di luar gunung itu sangat cantik sekali, tapi begitu kita masuk ke dalam gunung, nyawa taruhannya. Ya, bisa tersesat, bisa tersedot, dan bisa macam-macam bahayanya itu. Jadi kita jangan sampai terbuai oleh fata morgana. Dari jauh kelihatan sangat indah, tetapi dari dekat ternyata itu sangat berbahaya buat hidup kita. Nah, manusia ilustrasinya seperti itu. Terlalu memuja pandangan jarak jauhnya, tapi begitu mendekat apa yang disaksikan, dia pingin yang lebih jauh lagi, karena yang lebih dekat ini ternyata nggak ada apa-apanya. Kita lupa, kita alfa bahwa kemasyhuran, kekayaan, kesuksesan tidak dapat dengan sendirinya membahagiakan kita. Orang yang sering keliru ialah menganggap kalau orang itu masyhur, kalau orang itu populer, kalau orang itu terkenal, mesangkanya bahwa itu bahagia. Ya, angka bunuh diri orang-orang populer itu jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang yang tidak populer. Kita lihat artis-artis dunia yang bunuh diri, yang minum obat dan lain-lain sebagainya, yang mencelakakan dirinya sendiri, itu tinggi sekali. Kenapa mereka bunuh diri? Ya, itu pasti ada sesuatu yang sangat mengecewakan dalam hidupnya. Disangkanya fata morgana itu indah, tapi begitu mendekat, apanya? Orang lain menyangka bahwa menjadi artis itu sangat nikmat, sangat enak.
uangnya itu segala macam. Tapi coba kita lihat angka perceraian di dunia selebriti itu 2 kali lipat lebih tinggi ketimbang orang biasa-biasa. Kita saksikan sendiri kan Bapak Ibu. Anaknya 4 dari suami yang berbeda-beda. Ya. Mungkin juga ada orang yang menganggap itu bahagia tuh, bisa menikmati ragam macam-macam tuh. Tapi pada umumnya gersang. Yang paling sejati kebahagiaannya ialah yang mereka mampu tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas sajadah. Saya pernah mengatakan sajadah itu kapling surga datang lebih awal menjemput kekasihnya di dunia ini. Sajadah itu borak yang menerbangkan hamba Tuhan itu mi'raj ke langit. Ya. Sajadah itu ya mengangkat martabat seseorang. Sekotor sejorok apapun seseorang kalau sudah naik di atas sajadah, orang cenderung memaafkannya. Mohon maaf, mantan penjahat. Siapa itu yang sujud itu tersungkur di atas sajadah? Oh iya ya, masa iya? Dia hampir tidak percaya yang justru merintih di atas sajadah itu mantan penjahat itu. Oh, itu siapa itu? Barisan paling depan. Bukan di sini loh Bapak. Oh itu yang dulu pernah nakal sekali itu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sajadah itu di dunia saja mampu menaikkan harkat martabat orang. Ya. Terlepas itu ikhlas sujudnya atau enggak, tapi yang jelas orang sudah naik di atas sajadah itu pasti lebih baik daripada yang tidak. Sudah jahat, tapi enggak pernah mau ke masjid, bahkan ngejek orang yang pergi ke masjid. Tapi kalau tiba-tiba masuk ke dalam masjid, duduk paling depan, subhanallah, malaikat pun jadi iri. Apalagi iblis itu frustrasi itu. Menyaksikan langganannya, teman-teman CS-nya itu kok bisa menjadi seperti itu. Malaikat-malaikat kecil di akhir hayatnya. Ini yang kita maui Bapak Ibu sekalian. Kita terlanjur bukan manusia suci sejak lahir. Kita terlanjur sudah berlepotan dosa. Tapi tidak ada kata terlambat untuk membersihkan diri. Justru akhir hayat kita itu yang paling penting perhitungannya. Husnul khatimah. Ya. Semua itu hanyalah bersangkut paut dengan materi-materi kita. Jadi sekali lagi bahwa dunia materi itu tidak akan pernah otomatis memenuhi harapan kita. Sejatinya kita ini laksana sebuah meja berkaki 4. Nah ini kebahagiaan kita bergantung pada seluruh 4 kaki. Jadi 4 kaki ini tidak bisa pincang. Memang harus ada materi Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin datang ke Sunda Kelapa tanpa uang mikrolet, uang taksi atau uang bensin, uang ojek. Harus juga ada intelektualitas yang melegitimasi bahwa kita ke Sunda Kelapa itu enggak rugi. Tidak mungkin Bapak Ibu datang ke sini tanpa dibenarkan oleh intelektualitasnya bahwa kita ke sana pasti enggak rugi secara intelektual. Dan yang ketiga, kita tidak mungkin sampai ke Sunda Kelapa kalau tidak ada spirit strong atau tidak ada motivasi. Itu emosi di situ itu. Ya. Ada gairah. Banyak orang punya materi, harta. Banyak orang juga berkesimpulan bahwa ke Sunda Kelapa ini bagus. Tetapi emosionalitasnya itu, ya motoriknya malas Jadi lemes, apalagi pulang kantor, habis energinya tadi pagi. Kenapa harus dipakai duduk lama lagi di sini ini? Tapi bagi orang yang punya spirit, emosionalitasnya tinggi,
nggak terasa. Justru Sunda Kelapa ini adalah obat lelah. Daripada langsung ke rumah, tambah capek, tidur, nggak produktif. Di sini kita bisa lumayan tambah pahala, tambah juga ilmu dikit gitu. Dan yang keempat, spiritualitas. Ada niat yang sangat kokoh. 4 kaki inilah nanti yang akan menegakkan meja. Jadi kurang 1 itu nanti akan pincang. Karena itu kebahagiaan kita bergantung kepada seluruh 4 kaki ini. Jadi harus ada materi memang, harus ada kecerdasan memang, dan harus ada emotion, ya gerak, keinginan yang kuat. Dan tentunya juga tidak ada artinya apa-apa kalau tidak ada spiritualitasnya. Rohaninya kosong, nggak ada niat yang tulus di situ itu. Jadi mari kita membangun masa depan kebahagiaan kita dengan memiliki yang keempat-empat ini. Jadi pengajian tasawuf kita di Sunda Kelapa tidak berarti melumpuhkan 1 kaki dalam pengertian materi. Ya. Lalu keempat-empatnya itu harus seimbang dan seiring sejalan. Tidak boleh ada yang terlalu tinggi, itu nanti juga menyebabkan meja itu pincang. Tidak boleh juga ada yang rendah, maka itu ukuran-ukurannya itu harus semuanya serba pas. Kebahagiaan itu direkayasa, kebahagiaan itu dirancang, dan kebahagiaan itu difikirkan, kebahagiaan itu dikonsepkan. Jadi tidak larut seperti air. Boleh larut seperti air, tapi melalui programming yang pernah kita susun. Jadi kalau orang pasrah tanpa ada niat, itu tidak produktif. Tawakal itu tidak bisa pasrah tanpa sebelumnya ada niat programnya ke depan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jangan langsung tawakal. Ya. Kita berkeringat dulu baru berdoa. Kita berkeringat dulu baru tawakal kepada Allah. Jangan nggak ada apa-apanya yang dilakukan tiba-tiba melakukan apa itu? Ini belum azan ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini subhanallah sangat sederhana, tetapi itu susah untuk kita amalkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan sekali lagi, jangan menunggu sesuatu yang besar untuk mewujudkan kebahagiaan batin. Mulailah membangun kebahagiaan apapun adanya ke diri kita sekarang ini. Ya nanti suatu saat, ya silahkan Anda mendemonstrasikan kehebatannya. Suatu saat nanti kalau proyek saya berhasil, akan saya tunjukkan kepada dunia bahwa aku juga bisa. Itu terlambat. Justru harus mulai dari sekarang. Aku harus bahagia. Sekalipun di dalam kesederhanaan. Kebahagiaan yang kita peroleh itu tidak ada urusan dengan kesederhanaan sebetulnya. Ya. Sekalipun di atas tumpukan ragam penyakit, orang bisa bahagia. Justru penyakit itu menjadi temannya. Wahai penyakit, terima kasih engkau datang untuk menghapuskan masa lampau yang gelap dari diriku. Nah, jangan memaki-maki penyakit, dasar manusia sial. Langganan penyakit, tetangga langganan rahmat. Jadi jangan melihatnya ujung-ujungnya seperti itu. Tapi kita harus melihat bahwa diri kita itu dengan pandangan positif. Orang yang selalu berpandangan positif terhadap dirinya, maka Allah pun juga akan berpandangan positif terhadap yang bersangkutan. Innallaha kana fi auni abdi. Itu kata Nabi. Sesungguhnya Allah itu akan memihak apa yang ada pada kata hati seseorang. Kalau kita optimistik bisa, maka Tuhan pun mengoptimiskan dan membisahkan rahmatnya terhadap kita. Tapi kalau kita frustrasi, saya akan begini, udah memang Tuhan ngasih gitu, segitu itu. Jadi saya sering mengatakan dalam pandangan ikhtiar yang kita miliki di Sunda Kelapa ini, bahwa Lauhim Mahfud itu kita yang nulis, listnya apa maunya. Mau jadi orang besar, tulis di situ mau jadi orang besar.
Mau jadi orang kecil, tulis di situ kecil-kecil di situ. Jangan pasrah, iya kan Lauhul Mahfuz saya seperti ini. Enggak, Lauhul Mahfuz itu ditulis oleh yang bersangkutan. Apa yang kita tulis itu yang akan terrealisir. Makanya itu Tuhan menganjurkan orang itu optimis, jangan pesimistik. Karena itu mari kita dengarkan suara azan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita kepada tawakal. Jadi Lauhul Mahfuz itu jangan terlalu kita menyalahkannya. Oh itu kan Lauhul Mahfuz saya. Kenapa tidak pergi kerja? Enggak, Lauhul Mahfuz saya tidur hari ini. Tidak bisa. Saya ingin mengingatkan satu hadis Bapak Ibu. Iya, kita lihat misalnya ini. Hadis Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarsukul tayr." Ya, taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Tidak ada burung kelaparan. Begitu dia terbang tinggi, makanannya di bawah itu tinggal milih. Mau yang empuk, mau yang keras-keras, ada semuanya. Burung tidak punya deposito. Burung tidak perlu mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Begitu dia bisa terbang, makan. Seandainya manusia manusia bisa tawakal seperti tawakalnya burung, maka insya Allah dia juga akan seperti nasibnya rezekinya burung itu. Ada qaul yang pernah saya jelaskan pada malam Jumatan kita, mengatakan begini Bapak Ibu, seandainya tidak ditawar salat 5 waktu itu, tadinya kan 50 rakaat, 50 salat per hari kan Bapak Ibu, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 15, tinggal 5. Seandainya tidak ditawar-tawar perintah Tuhan itu, maka manusia tidak perlu berkeringat. Rezeki Allah, tanggung jawab Allah sendiri yang akan memberikan rezeki longgar terhadap manusia. Ya. Tetapi mau kita bilang apa? Karena memang itu ketentuannya Allah yang terjadi pada diri kita sendiri. Nah sekarang sudah seperti ini, maka apa yang kita harus lakukan? Maka kita harus optimistik dalam bentuk tawakal. Rasa sabar akan melahirkan tawakal Bapak Ibu. Menerima semua yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sabar akan melahirkan tawakal. Jadi pasangannya tawakal itu adalah sabar. Tidak mungkin seseorang akan menggapai prestasi tawakal tanpa modal kesabaran. Dengan rasa tawakal itulah seseorang nanti akan menjadi arif bijaksana dan mengukuhkan imannya. Jadi tawakal itu melewati kesabaran. Tawakal itu melewati jihad. Ya. Tawakal itu melewati syukur. Tawakal itu melewati suluk pencarian. Tawakal itu melewati talab, ya, mencari ilmu pengetahuan. Tawakal itu adalah ujung dari sebuah perjuangan. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau semuanya kita sudah alternatifkan, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang disebut dengan tawakal. Jadi tawakal itu bukan anak tangga pertama. Tawakal itu puncak dari sebuah anak tangga. Seorang arif pernah berkata, barang siapa yang menyangka bahwa dirinya akan dapat sampai kepada Allah dengan perantaraan sesuatu selain Allah, maka pasti akan terputus karenanya. Ya. Apa selain Allah misalnya? Akan sampai kepada Allah melalui ibadah, ya. Akhirnya nanti tidak sampai-sampai kepada Allah, sudah salat tahajud, wirid panjang dan sebagainya, kok enggak semakin dekat dengan Allah, malah tambah jauh. Sama aja yang beribadah dan yang seperti saya ahli ibadah ini, frustrasi. Nah, ini juga satu hal yang sangat keliru, mengukur dirinya sendiri berdasarkan ukuran pribadinya terhadap hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin menegaskan di sini, bukanlah atau begini, penilaian Tuhan itu tidak identik dengan penilaian kita. Contohnya, bagi kita nggak ada tuh apa-apanya saya, ibadahnya juga konyol tuh. Memang banyak jumlahnya, tapi khusyuknya sedikit. Seolah-olah kita menganggap diri kita itu nggak ada apa-apanya. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu punya pandangan lain. Contoh lain, kita kan cuma nyumbangnya 2.000 perak. Tentu beda dengan yang menyumbangkan miliar-miliaran itu. Akhirnya kita merasa minder. Dan sebaliknya orang yang nyumbang sampai miliaran bangga. Di akhirat kelak kok terbalik. Justru lebih banyak perolehannya yang uang 2.000 perak ketimbang yang 2 miliar. Jadi ukuran Allah itu tidak selamanya sama persis dengan ukuran kita sendiri. Jadi jangan pernah menghina dirinya sendiri di depan Allah atau menghina dirinya sendiri di depan dirinya sendiri. Ya, contohnya, kita tuh nggak pernah nyangka kalau kita ke Masjid Sunda Kelapa misalnya, itu ternyata pahalanya di mata Allah itu luar biasa. Apalagi lillahi ta'ala kan. Kita nggak ada niatnya selain hanya untuk menuntut ilmu dan dekat dengan Allah. Bagi kita itu biasa-biasa, itu setiap hari ke Sunda Kelapa. Tetapi nanti di akhirat kelak di padang mahsyar, Masya Allah, timbangan Sunda Kelapa itu ternyata besar. Kalau saya tahu timbangan amalnya Sunda Kelapa sedemikian padatnya, pasti saya tidak akan pernah bolos. Tapi tidak pernah penyesalan itu datang lebih awal kan. Selalu penyesalan datang terakhir. Tapi kita mau bilang apa? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di akhirat kelak itu lebih banyak orang kaget. Ya. Karena orang kok tiba-tiba timbangannya berat, ketimbang orang kaget kok habis semua pahalanya. Karena orang yang habis pahalanya itu sudah pernah mendengarkan bahwa riya itu bisa menggerogoti pahala kan. Jadi kita yang pernah melakukan riya udah pesimistik banget deh. Udahlah, pahala saya dulu itu mungkin habis sekarang ini. Deposito spiritual saya sudah habis. Saya sudah tarik satu persatu. Tapi yang tidak pernah kita duga bahwa amalan-amalan kecil tapi kita lakukan dengan niat yang saleh, ternyata di mata Tuhan itu berat sekali. Dan itu yang membuat kita itu kaget setengah mati nanti di situ. Masya Allah, ya Allah kok begitu pahala saya beratnya? Oh iya, kamu kan penghuni surga. Pahala saya apa ya Allah kok? Iya, jangan dikira. Dulu pernah kamu menolong orang yang kecil, tapi itu kan cuma sedikit. Justru kamu lakukan dengan niat yang tulus. Lebih berat timbangannya daripada dunia dengan segala isinya. Ya. Ya Allah kok timbangan saya berat seperti ini? Apa? Keistimewaan amal saya enggak ada. Hei hambaku, bukankah kamu ahli salat sunat qabliyah subuh? Iya sih ya Allah, tidak pernah saya tinggalkan salat qabliyah subuh. Tahu enggak, nabimu pernah mengatakan kan, dan saya yang bisikkan Nabi Muhammad itu nabimu, bahwa rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha.
Ya, pahala sholat sunat subuh itu berat timbangannya, lebih berat ketimbang dunia dengan segala kemewahan isinya. Kali 60 tahun sama dengan berapa itu? Oh ya, saya nggak nyangka ya Allah, seperti itu pahalanya, beratnya itu. Nah, satu lagi, ya Allah, saya kan sholatnya bolong-bolong, saya puasanya juga dulu waktu masih muda bolong-bolong. Kenapa pahala saya seperti ini? Ingat, akhir hayatmu kamu kan tidak pernah berpisah dengan tasbih, sampai tasbihmu pupus. Oh iya, hanya itu kemampuanku ya Allah. Tahu nggak apa yang pernah saya sampaikan kepada nabimu, Nabi Muhammad? Ingat nggak? Siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar satu kali saja, maka itu timbangannya lebih berat daripada dunia dengan segala isinya. Apalagi kalau sampai 100 setiap hari, apalagi lebih dari itu. Sudah baca surah Al-Kahfi, Yasin dan seterusnya. Jadi pahala ke Sunda Kelapa ini 40 dosa yang berguguran setiap langkah, 40 pahala yang bertambah setiap langkah. Bisa nggak menghitung jumlah langkahnya ke sini, Ibu? Dikonversi satu tetes bensin, konversinya sekian langkah. Kalau itu dibentangkan kali sekian secara matematik, itu bisa kita menebak. Oh iya ya. Tapi lebih baik kita tidak mengingat-ingat itu, biar nanti kita kaget nanti di akhirat. Ya, kalau kita tahu duluan, enggak surprise gitu lah. Jangan-jangan nanti karena ingat itu, udahlah saya enggak perlu, kan cadangan saya masih ada. Akhirnya enggak mau melakukan kebaikan lagi. Jadi itulah salah satu hikmah manfaatnya lupa. Kita bisa melupakan kebajikan yang pernah kita lakukan, sehingga tidak sempat kita melakukan jualan riya. Apa jadinya Bapak Ibu? Kalau ingatan kita itu kuat, sampai dihafal berapa jumlah orang yang pernah dikasih bantuan, sampai bisa diurut ini. Begitu kita sebutkan, perdengarkan kepada orang lain, bocor seluruh pahalanya. Allah memberikan kelupaan pada diri kita supaya kita melupakan kebajikan kita. Ya. Tapi kita juga diberikan ingatan yang bagus, memori yang bagus. Mudah-mudahan memori yang bagus itu kita gunakan untuk mengingat daftar dosa masa lampau kita yang pernah kita lakukan, sehingga kita tidak akan takabur menjalani kehidupan. Hei, siapa kamu, jangan mabuk loh ya. Tabungan dosamu sedemikian banyak. Coba tengok masa lampaumu, itu segudang gak cukup tuh. Berapa orang yang pernah jadikan kamu korban. Alhamdulillah, jadi zikrullah itu kita gunakan mengingat dosa masa lampau kita. Nisyan kita, kelupaan kita itu kita gunakan melupakan kebajikan kita. Ya. Jangan dibalik. Ya. Ingatannya dipakai untuk melupakan perbuatan dosa masa lampaunya, ya kan? Kelupaannya digunakan untuk melupakan kebalikannya. Jadi dosanya itu, dosa-dosa itu yang harus diingat, kebajikan jangan diingat. Ya, karena kalau yang kita ingat hanya kebajikan, masih banyak modal. Ya, padahal umurnya tinggal besok tuh. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, seorang arif, barang siapa yang menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah dengan perantaraan sesuatu selain Allah, maka pasti akan terputus frustrasi. Barang siapa atau jika siapa saja yang ibadahnya bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri, padahal sesungguhnya merupakan pemberian Allah, maka ia tidak akan mencapai nilai tawakal yang sesungguhnya. Seringkali begini, Bu. Saya kan banyak pahalanya.
Berapa rakaat saya lakukan setiap malam, berapa salat rakaat tadi malam, apalagi malam Jumat. Bukan main, sedikit tidur banyak ibadah yang kita lakukan. Tanpa pernah berpikir bahwa siapa yang memberikan kesadaran untuk melakukan ibadah itu. Ya. Siapa yang memberikan kesadaran bahwa kamu itu punya Tuhan? Siapa yang memberikan kesadaran bahwa engkau itu sesungguhnya kekasih Tuhan? Hai, bangunlah tengah malam. Tanpa beban kita bangun. Siapa yang memberikan pengetahuan terhadap Anda bahwa Tuhan itu ada dan caranya seperti ini mendekatinya? Ingat materi malam Jumatan kita kan, laula Rabbi, ya, seandainya bukan karena Tuhanku, lama araftu Rabbi, maka kami tidak tahu siapa Tuhanku. Jadi araftu Rabbi birabbi, aku mengenali Tuhanku karena Tuhanku. Laula Rabbi, seandainya bukan karena Tuhanku, lama araftu Rabbi, maka aku tidak tahu siapa Tuhanku. Jadi semuanya itu karena Tuhan. Jadi jangan pernah menyandarkan dirinya sendiri. Oh, berkat saya rajin belajar maka saya tahu Tuhan. Ya. Berkat kesadaran saya maka saya melakukan salat. Nah, seorang yang arif, dia tidak akan menyandarkan apapun pada dirinya, tapi semuanya harus disandarkan kepada Allah. Kalau kita menyandarkan segalanya kepada Allah, orang itu pasti akan tidak enak dipuji. Wah, hebat ya Bapak, Ibu, hebat ya. Dalam hatinya, aku bukan yang hebat. Kalian salah alamat dalam memuji. Mestinya yang engkau puji adalah hanya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku ini apalah artinya? Tidak ada aku tanpa dia, tidak ada perbuatanku tanpa dia, tidak ada ingatanku tanpa dia, dan semuanya ada karena dia. Dialah yang segalanya. Nah, kalau kita sudah seperti ini di dalam memandang diri kita sendiri, apa sih yang bukan dari dirinya? Termasuk, mohon maaf, dosa pun juga nanti kesimpulannya dari dirinya sendiri. Nah, kalau semuanya dari dirinya sendiri, akhirnya tawakal kepada Allah. Terserah engkau ya Allah. Karena ini semuanya dari engkau dan untuk engkau sekarang ini. Kalau sudah sampai kepada tingkat ma'rifah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, masih terbayangkah Tuhan itu pemarah? Masih terbayangkah Allah itu penyiksa? Masih terbayangkah Allah itu adalah tidak memihak pada diri kita sendiri? Masih terbayangkah Allah itu pemurkah? Enggak. Kalau semuanya sudah serba dia, maka yang tampil di hadapan kita Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahil-Qahhar wal Jabbar. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian, semoga tercatat dalam relung-relung tubuh kita, diri kita sendiri, bahwa beribadah itu semuanya karena Allah. Beramal saleh semua karena Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diri kita pun juga harus sepenuhnya kembali kepada Allah. Kalau semuanya kembali kepada Allah, itulah hakikat dari sebuah tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.